Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Firdausnia. Di sini saya akan menjelaskan tentang progres tugas akhir saya yang berjudul berikut ini. Sebelumnya saya akan menjelaskan apa itu elektroplating, fungsinya untuk apa, serta saya akan menjelaskan tentang diagram alir pengerjaan saya. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu elektroplating. Elektroplating adalah sebuah metode pelapisan logam yang berfungsi untuk melapisi logam dari korosi, yang dimana korosi itu adalah sebuah permasalahan yang biasanya dijumpai dalam industri, seperti industri pertambangan, minyak dan gas, atau industri lainnya. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang diagram pengerjaan alir saya. Berikut adalah diagram pengerjaan alir saya. Yang pertama yaitu memulai, mengumpulkan data, lalu persiapan pengujian. Di mana persiapan pengujian ini dibagi menjadi dua, proses preparasi dan proses persiapan alat dan bahan. Proses preparasi ini merupakan yaitu pemotongan material, pembersihan, pengukuran ketebalan awal dengan UT, bukan dry film thickness, karena dry film thickness ini digunakan untuk pengukuran lapisan saja. Lalu persiapan alat dan bahan, peralatan elektroplating dan peralatan immersion test, lalu larutan nikel sulfat dan NaCl untuk korosinya. Setelah ini selesai, lalu proses elektroplating dengan menggunakan tegangan 2-6 volt dan waktunya 30, 40, dan 50 menit. Setelah itu pengukuran ketebalan lapisan menggunakan dry film thickness, lalu pengukuran tebal akhir menggunakan UT, karena ini ada tebal awal maka ada tebal akhir. Setelah itu pengukuran berat awal untuk korosi, ujian korosi, pengukuran berat akhir untuk setelah korosi, lalu menghitung laju korosinya menggunakan metode weight loss, kesimpulan dan saran, lalu selesai. Setelah itu saya akan membahas tentang progres tugas akhir saya, hasil dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan beberapa data penelitiannya, yaitu data material. Saya menggunakan material ASTM A53 grade B dengan diameter 2 inch. Berikut adalah chemical composition-nya. Saya menggunakan tipe S, seamless pipe, grade B. Berikut adalah kekuatan materialnya, tensile stress dan yield stress. Setelah itu di sini ada data densitas material. Ini digunakan untuk menghitung laju korosinya. Saya menggunakan carbon steel. Data ini mengacu pada standar ASTM G103. Berikut ini datanya. Alloy saya menggunakan carbon steel, densitasnya berikut ini. Lalu corrosion-nya, lalu di sini adalah konstata korosi. Data konstata korosi ini saya mengacu pada ASTM B103. Ini juga digunakan untuk perhitungan laju korosinya. Saya menggunakan unit corrosion rate unitnya yaitu mikrometer per years. Berikut adalah nilainya, konstantanya. Setelah itu analisa proses elektroplatingnya. Berikut ini adalah data dimensi material elektroplatingnya, di mana saya menggunakan 15 spesimen dengan OD-nya 60,10 rata-rata. Berikut adalah inset diameternya. Ini pengukuran ketebalan awalnya menggunakan UT, ketebalan akhirnya menggunakan UT. Kenapa kok nilainya sama? Dikarenakan pertambahannya yaitu tidak terlalu besar, karena saya memakai dry film thickness dengan satuannya yaitu mikrometer, jadi tidak terlihat pada pengukuran tebal UT yang menggunakan satuan milimeter. Lalu berikutnya adalah beratnya dengan satuan gram. Di sini saya sementara menggunakan berat dengan ketelitian 0,01, seharusnya memakai 0,001. Selain data di atas, berikut ini adalah data ketebalan lapisan coating yang diukur ketebalannya menggunakan dry film thickness dengan merek Elcometer dan mengacu pada ASTM B499. Berikut ini adalah spesimennya berjumlah 15, di mana 1-5 menggunakan waktu 30, 40, dan 50. Ini 1-5, 6-10, 11-15. Menggunakan waktu 30, 40, 50. Tegangannya 2-6, sama semua.
dengan satuan voltase, lalu ketebalan lapisan coatingnya satuannya mikrometer, yaitu diukur dengan 4 titik, lalu dirata-rata. Kenapa kok 4 titik? Karena itu sudah tertera pada standarnya, harus diukur dengan 4 titik. Analisa pengujian korosinya, saya belum melakukan pengujian korosi. Penghitungan laju korosinya, saya hanya menghitung luas area spesimennya. Berikut adalah rumusnya, keliling kali panjang. Berikut ini adalah data perhitungan luas permukaannya. Setelah itu, setelah didapatkan ini, seharusnya dihitung laju korosinya, tetapi saya harus mendapatkan weight loss-nya dahulu. Selanjutnya yaitu analisa pembahasan. Berikut adalah grafik waktu terhadap ketebalan lapisan elektroplating. Ini adalah grafik waktu terhadap ketebalannya. Di sini dapat dilihat yaitu titik 1 30, titik 2 40, titik 3 50, di mana di sini adalah voltasenya. Di sini dapat disimpulkan bahwa nilai yang paling tinggi yaitu dengan waktu 50 menit dan dengan voltase 6 volt, yaitu dengan nilai 6,5 mikrometer. Yang paling kecil yaitu 30 menit dengan tegangan 2 volt 1,02 mikrometer. Setelah itu, berikut adalah tegangan terhadap ketebalan lapisan elektroplating, pengaruh tegangannya terhadap ketebalannya. Berikut adalah tegangannya, lalu ini waktunya. Di sini dapat disimpulkan juga bahwa tegangan yang paling tinggi atau 6 volt dan waktu yang paling lama atau 50 menit menghasilkan nilai ketebalan yang paling tinggi, yaitu sama 6,5 mikrometer, dan yang paling kecil yaitu 1,2 mikrometer, juga sama dengan sebelumnya. Dari pembahasan ini dapat disimpulkan mengapa kok tegangannya 6 volt dan 50 menit itu menghasilkan hasil yang ketebalannya yang tinggi. Itu memiliki dua faktor kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya yaitu dia lebih bagus dalam masalah penanggulangan korosi dikarenakan ketebalannya tinggi atau lebih tebal daripada yang lainnya, tetapi dalam segi profilnya atau sisi keindahannya dia kurang bagus dikarenakan tegangannya terlalu tinggi, maka hasil elektroplatingnya itu kurang bagus karena ada penggumpalan di profil atau permukaan lapisan pipanya dengan warna kehijauan itu dari larutan nikelnya itu mengendap di situ karena tegangannya itu terlalu tinggi dan waktunya terlalu lama. Dan itu saja penjelasan progres tugas akhir dari saya. Sebelumnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.